Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hai Sider semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir pada webinar kita pada hari ini tentunya mengenai berjak putih pada anak. Apakah vitiligo? Salam sehat semuanya untuk Sider semua yang sudah hadir dan perkenalkan nama saya Ray dan hari ini juga kita akan membahas banyak langsung dari sumbernya dan juga dari dokter yang sudah menangani pasien-pasien kita tentunya salah satu dokter kita Dokter Sri Prihanti Gonokaryono merupakan dokter pediatrik dermatologi yang akan hadir bersama kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya. Hari ini bertemu dengan beliau, Dokter Sri, kita biasa panggilnya atau Dokter Yanti. Halo Dokter Yanti, apa kabar? Halo Re, selamat sore. Alhamdulillah Selamat kabar baik. kabar baik ya dok, senang sekali. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan sama dokter. Dan hari ini kita langsung saja nih dok. Seeders semua di sini pengen tahu sebetulnya apa saja sih dok bercak putih pada anak itu apakah bisa menjadi sebuah kondisi vitiligo ataupun ada hal-hal lainnya yang bisa kita bahas kita pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja persilakan dokter Yanti untuk sharingnya. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih Re atas introduksinya. Selamat sore Sider sekalian. Senang sekali sore hari ini bisa berjumpa kembali. Topik kita sore hari ini adalah bercak putih pada kulit anak. Apakah itu vitiligo? Kita akan bahas sekilas kira-kira apa saja sih yang mungkin terjadi pada saat si kecil mengalami bercak putih pada kulitnya. Baik, berikut adalah bahasan kita sore hari ini. Yang pertama, kalau ada bercak putih itu apa saja sih penyebabnya kira-kira? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita cara membedakannya? Dan bila itu vitiligo, kira-kira penyebabnya apa? Dan penanganannya seperti apa? Ya, penanganan A to Z yang ada di Siderma. Baik, kita mulai dengan foto-foto pasien seperti ini ya. Jadi kalau Sider sekalian pastinya sudah pernah melihat kira-kira semuanya bercak putih, mirip-mirip ya gitu ya. Ada yang di wajah, putihnya nggak terlalu putih banget. Ada juga yang di batang tubuh, di dada, di perut. Ada juga yang di punggung, ada yang sedikit bersisik gitu ya. Ada juga yang putih di bagian tangan. Nah, semua bercak putih ini kelihatannya sekilas mirip gitu ya, tapi mungkin tidak sama walaupun mirip. Nah, kira-kira kemungkinannya apa aja nih kalau kita menemui bercak putih seperti ini? Nah, jadi yang pertama adalah suatu penyakit yang disebut dengan pityriasis alba. Nah, apa sih pityriasis alba itu? Itu adalah suatu bercak putih yang kadang-kadang disertai dengan sistik halus dan pada umumnya biasanya tuh didahului dulu dengan bercak kemerahan. Tapi seringkali kita nggak memperhatikan tuh bercak kemerahannya. Tiba-tiba udah warna putih aja gitu yang muncul. Nah, umumnya terjadi pada anak usia 3 sampai 16 tahun, terutama pada mereka yang punya kulit sensitif nih, sider sekalian ya. Bercak putihnya terutama di daerah expose area yang terpapar sinar matahari, misalnya di wajah gitu ya, bisa juga mengenai leher, lengan, dan tungkai bawah. Dan memang bercak ini diperberat atau dicetuskan oleh paparan sinar matahari. Tuh. Nah, kemudian apalagi ini yang mungkin kalau kita jumpai adanya bercak putih? Dan yang kedua itu adalah kita sebut kalau bahasa medisnya nevus depigmentosus atau merupakan suatu tanda lahir. Ya, seperti kita ketahui Sidas bahwa tanda lahir itu warna-warni. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang biru, kehijauan, ada yang hitam, ya. Nah, ini kebetulan bercak atau tanda lahir yang warnanya putih. Nah, biasanya muncul saat lahir atau sebelum usia 3 tahun gitu ya. Dan biasanya bercak putihnya nggak banyak, biasanya hanya satu atau dua gitu. Biasanya pada umumnya di batang tubuh, di dada, di perut atau di punggung, tapi bisa terjadi di mana aja sebetulnya. Dan biasanya bercak ini tidak bertambah banyak dan biasanya membesar proporsional dengan sesuai dengan pertumbuhan anak itu. Jadi kalau anaknya bertambah tinggi atau ya itu maka dia akan membesar sesuai dengan proporsi tersebut. Nah, ini adalah yang disebut dengan bercak tanda lahir. Mirip ya, gitu. Nah, tapi kita bisa melihat kapan munculnya, kemudian juga dia bertambah banyak atau tidak, gitu. Nah, kemungkinan lain yang lain apa? Nah, yang sering sekali mungkin banyak ditemui di Indonesia yaitu infeksi jamur.
atau yang kita kenal dengan panu gitu ya. Nah, kalau panu itu bercak putihnya agak bersisik sebetulnya dan seringkali terletaknya di area tubuh yang tertutup pakaian. Jadi justru tidak di luar yang tertutup baju. Biasanya banyaknya di dada, di punggung gitu ya. Kemudian juga bisa di paha gitu. Nah, biasanya bercak putih ini terasa gatal, terutama kalau kepanasan atau berkeringat ya. Bisa terjadi pada semua usia, bisa pada anak-anak, bisa pada orang dewasa atau usia lanjut. Nah, seringkali kalau infeksi jamur itu ada faktor-faktor yang memperberat, yang bisa mencetuskan, misalnya higiene yang kurang baik, sering berkeringat gitu ya, menggunakan alat mandi yang bersamaan gitu. Nah, tentunya infeksi jamur ini juga perlu diwaspadai dan perlu kita singkirkan bila ada bercak putih gitu ya, karena tentu pengobatannya dari semua kemungkinan ini akan sangat-sangat berbeda. Nah, yang terakhir kemungkinannya adalah gangguan pigmentasi ya atau yang kita kenal dengan vitiligo. Nah, vitiligo adalah suatu kondisi di mana berkurangnya atau hilangnya pigmen kulit yang bisa terjadi di sebagian area tubuh atau di seluruh tubuh gitu ya. Secara epidemiologi bisa terjadi di semua usia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya vitiligo. Yang pertama adalah faktor genetik, ada faktor stres, ada faktor paparan matahari, dan ada faktor trauma. Jadi kalau kena trauma atau jatuh atau ada lecet atau bekas luka, itu biasanya kemudian timbul warna putihnya. Dan yang sekarang banyak di dipercaya oleh para ahli adalah bahwa vitiligo adalah suatu penyakit autoimun. Nah, gejala kulitnya sendiri bisa mengenai kulit dan juga bisa mengenai mukosa, ya, baik itu di bibir maupun di mukosa yang lain. Nah, tentunya kalau kita lihat warna putihnya berbeda ya pada vitiligo. Kalau vitiligo itu warnanya putih, putih seperti kapur gitu ya. Kalau kapur chalk white kalau di buku dibilangnya. Sedangkan kalau yang lain mungkin tidak seputih itu gitu ya. Nah, kalau possibility-nya banyak nih ya kemungkinannya. Jadi bagaimana kita membedakannya? Nah, yang pertama tentu sider sekalian harus berkonsultasi nih ke dokter kulit ya. Karena kita nanti harus menanyakan kira-kira kapan timbulnya bercak tersebut, kemudian eh, bertambah banyak atau tidak, ada gejala gatal atau tidak, kemudian mungkin kita harus periksa, kita lihat ya. Dan ada salah satu alat yang kita punya yang namanya Violet Light Skin Check yang nantinya bisa membedakan sebetulnya ini ada gangguan pigmentasi pada vitiligo atau tidak gitu ya. Karena dengan pemeriksaan alat ini akan dengan cepat terlihat sebetulnya. Kalau pityriasis alba tentu pada alat ini tidak akan terlihat adanya aksentuasi warna putihnya itu. Yang akan terlihat jelas sebetulnya hanya pada kelainan vitiligo. Dan tentunya juga kita bisa tindak lanjuti dengan pemeriksaan laboratorium yang lain yang untuk memastikan apakah kita memastikan ke laboratorium apakah ada infeksi jamurnya gitu ya atau kita periksa pemeriksaan darah dan lain-lain. Nah, jadi banyak yang bisa kita kerjakan sebelum kita mengarah ke salah satu diagnosis ya. Saya sering menerima pasien kadang-kadang ada yang ragu-ragu ini vitiligo atau bukan gitu ya. Kebanyakan berharap mudah-mudahan bukan vitiligo gitu ya. Tapi saya pernah dapat satu pasien yang dia tidak yakin sebetulnya kebetulan dari luar Jakarta, tapi kemudian eh, inginnya itu masa sih ini kayaknya vitiligo gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien sangat beragam gitu ya, tapi kita memang harus memastikan dengan konsultasi, memastikan diagnosisnya apa karena semua terapinya tentu akan berbeda-beda. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang vitiligo pada anak. Nah, jadi seperti kita tadi saya sudah sampaikan bahwa vitiligo itu adalah gangguan pigmentasi di mana terjadi kekurangan atau hilangnya pigmen kulit atau warna kulit yang terjadi di area tertentu dari tubuh atau pada seluruh tubuh. Nah, tentunya secara epidemiologi atau kejadian di seluruh dunia, vitiligo mungkin secara persentase tidak terlalu banyak gitu ya. Tetapi hal ini merupakan suatu penyakit yang kronis yang tentunya butuh penanganan yang lebih komprehensif. Nah, penyebabnya apa? Nah, sampai sekarang sebetulnya belum
jelas sebetulnya penyebab pastinya tuh apa. Seringkali memang serangkaian faktor-faktor atau multifaktorial yang menyebabkan kemudian vitiligonya ini muncul gitu ya. Nah, penyebab yang paling sering sekarang setelah banyak diteliti adalah akibat penyakit autoimun. Biasanya dikaitkan dengan penyakit autoimun yang lain, misalnya autoimun pada tiroid atau autoimun yang lain. Nah, ini biasanya nanti kita cek waktu awal. Adakah di screening kira-kira mengarah ke sana atau tidak? Karena kalau ada indikasi mengarah penyakit autoimun, tentu penyakit autoimunnya juga harus diobati gitu ya. Jadi bukan hanya mengobati kulitnya saja. Nah, pada kondisi autoimun itu sebetulnya ada sel-sel imunitas diri kita sendiri yang akhirnya merusak dari sel produksi pigmen tadi, yaitu sel melanosit, sehingga produksi melaninnya akan terganggu. Nah, seperti kita ketahui tentu semua pasien akan mempunyai faktor apa ya, predisposing factor genetik. Bisa ada di keluarganya, bisa juga tidak ada. Kemudian faktor stres ini kita jumpai sering, terutama pada saat pandemi ya, waktu 2021 itu, kita banyak sekali dapat pasien vitiligo. Kenapa? Karena pandemi itu semua membuat kita under stress, sehingga bakat genetik yang sudah ada itu kemudian jadi muncul gitu. Nah, jadi stres sebab apapun ya, stres karena apapun bisa memunculkan kalau kita sudah punya bakat timbul atau kecenderungan timbul penyakit ini. Kemudian juga ada faktor trauma ya. Jadi kalau kita kena trauma atau misalnya ada pasien yang suka membawa ransel nih di satu bahu. Lesi vitiligonya ada di sebelah kanan saja gitu. Terus saya tanya, kenapa ya hanya di situ? Ternyata dia suka bawa ranselnya itu hanya di bahu kanan sehingga beratnya tuh ada di sini gitu ya. Sehingga itu menimbulkan trauma yang kronis yang berulang-ulang gitu sehingga muncul bercak putihnya di situ. Nah, gejalanya tentu bisa ada di mana saja. Bisa di kulit, daerah lipatan, bisa area yang terbuka, bisa juga di mukosa, di bibir, di hidung, bisa di kelopak mata, bisa juga di rambut gitu ya. Dimanapun sebetulnya ada kerusakan dari melanosit atau sel pembentuk melanin tersebut. Sehingga dia bisa muncul. Nah, tentunya hal ini nantinya menentukan tipe-tipe vitiligonya apa saja yang dialami ya. Nah, berikut tipe vitiligonya. Yang sering pada anak sebetulnya adalah vitiligo segmental, yang sering pada anak. Walaupun ada juga anak yang mengalami vitiligo yang menyeluruh, ada. Tapi yang paling sering adalah yang tipe segmental. Segmental itu artinya dia hanya menyerang di salah satu area tubuh saja. Biasanya di satu sisi tubuh pada umumnya. Kemudian ada juga vitiligo vokal yang hanya area tertentu aja, misalnya hanya di kaki, atau hanya di tangan, atau hanya di wajah, misalnya seperti itu. Nah, dua tipe vitiligo yang lain yaitu vitiligo generalisata itu yang hampir ada di setiap area tubuh kita itu. Walaupun tidak menyeluruh seperti vitiligo universalis. Artinya kalau yang universalis ini sisa kulit yang normalnya itu hanya sedikit sekali. Sisanya itu sudah lesi vitiligo yang putihnya. Nah, seringkali pasien tuh bertanya, "Dok, nanti apakah anak saya ini akan berkembang ke salah satu tipe vitiligo tertentu?" Nah, sayangnya kita tidak punya alat yang bisa menentukan atau memprediksi sebetulnya dia akan meluas nggak. Misalnya satu anak punya vitiligo segmental atau vitiligo vokal misalnya ya. Terus bertanya, "Dok, suatu saat nanti bisa nggak sih dia meluas ke seluruh tubuh?" Nah, sayangnya sampai saat ini tidak ada tuh alat yang bisa memprediksi kira-kira bisa meluas atau tidak. Tapi pada umumnya kalau dia akan luas, memang dari kecil pun dia akan munculnya memang sudah di banyak area di tubuh. Saya punya pasien yang memang dia ya di semua area itu ada gitu. Tapi ada pasien yang hanya di area itu saja. Jadi pada umumnya dia akan stay atau dia akan bertahan di area-area tersebut yang pada awalnya sudah muncul gitu. Jadi belum ada yang bisa memprediksi apakah itu nanti akan meluas atau tidak, atau hanya stay di satu area atau timbul di area lain. Nah, tentu kita juga harus melihat kira-kira faktor pencetusnya apa pada masing-masing pasien, ya.
Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Nah, penanganannya ini yang pertama tentu kalau kita punya kecurigaan nih ada bercak putih tadi ya. Nah, kita harus konsultasi nih ke dokter kulit dulu untuk memastikan diagnosisnya yang mana. Tentu karena tadi saya sampaikan di awal bahwa masih ada variasi yang lain nih, diagnosis yang lain yang mungkin juga sering ditemukan di populasi Indonesia gitu ya. Jadi kita harus singkirkan dulu yang lain-lain itu. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang, apakah itu pemeriksaan laboratorium ataukah pemeriksaan kerokan kulit dan lain-lain. Nah, setelah diagnosisnya tegak, baru kita diskusi bersama ya antara pasien, keluarga, dan dokter. Kira-kira rencana terapi ke depannya seperti apa, gitu ya. Nah, apa saja sih sebetulnya terapi yang tersedia di Siderma? Nah, kita tuh sebetulnya punya A to Z-nya. Jadi, kalau kita eh, punya vitiligo tipe yang mana, sebetulnya kita bisa memberikan terapi yang optimal. Dan yang optimal itu adalah semuanya adalah terapi kombinasi, ya, Sider sekalian. Jadi, sayangnya memang sampai sekarang tidak bisa vitiligo itu hanya diobati dengan satu jenis obat saja gitu. Ada satu obat baru sekarang yang baru di-approve di Amerika. Saya rasa juga mungkin di Eropa sudah ya, yang sudah FDA approve obat topikal untuk vitiligo. Nah, tapi memang ini masih obat baru sehingga sampai sekarang belum masuk ke Asia sama sekali. Dari hasil penelitiannya katanya cukup menjanjikan gitu ya, cukup bagus, tapi kita belum tahu karena obatnya belum masuk ke sini. Dan itu pun karena obat baru seperti biasa harus melalui screening yang cukup ketat. Nah, obat-obat apa saja yang sudah approve selama ini dan sudah memberikan hasil, yaitu kombinasi antara obat yang dioles, yaitu obat-obat anti radang, contohnya kortikosteroid, krim, atau krim non-kortikosteroid, atau obat-obat lain yang sifatnya photosensitizer, yang artinya bisa mencetuskan atau menimbulkan pigmennya kembali. Nah, kemudian juga bisa dikombinasi dengan obat minum. Nah, obat minumnya ini biasanya kita berikan antioksidan karena kita tahu bahwa ada peran radikal bebas nih pada vitiligo. Nah, radikal bebasnya itu harus ditangkap oleh antioksidan gitu ya. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini sepertinya perannya ada di mana-mana ya, Seeders. Jadi juga ada di vitiligo atau penyakit autoimun yang lain karena ditemukan bahwa mereka yang punya kelainan vitiligo ini banyaknya vitamin D-nya tuh rendah-rendah gitu. Dan sekarang sudah banyak penelitian yang dilakukan, baik itu vitiligo pada anak maupun vitiligo pada dewasa. Ternyata kalau diberikan kombinasi dengan suplementasi vitamin D, ternyata hasil respons terapinya jauh lebih baik dan lebih cepat gitu. Dan itu juga yang kami lakukan di Siderma. Jadi biasanya kita periksa dulu cek lab, vitamin D-nya rendah atau tidak. Nah, kalau rendah kita suplementasi. Tentu kita kontrol juga monitor sampai vitamin D bisa normal kembali. Nah, kemudian bisa juga dikombinasi dengan fototerapi. Ya, kita punya alat Exiplex yang nanti fototerapi ini narrowband UVB dan juga sangat-sangat spesifik. So far fototerapi ini cukup aman, baik itu dilakukan pada anak sekalipun, dan karena alatnya portable maka sangat-sangat mudah dan cepat untuk pelaksanaannya. Dan tidak ada rasa sakit, tidak ada efek samping yang berarti ya. Dan pada penelitiannya untuk pemakaian jangka panjang sampai saat ini masih aman. Dan tentunya kita harus memproteksi nih kulit-kulit yang mengalami vitiligo. Artinya karena dia kehilangan melaninnya, maka dia kehilangan proteksi alami ya. Yang kita tahu bahwa fungsi melanin itu salah satunya kan untuk proteksi agar tidak terjadi efek buruk dari sinar matahari ya. Baik itu dengan sunscreen atau kalau pasiennya mau misalnya biasanya lokasinya di wajah, dia bisa juga di cover up untuk sementara waktu gitu ya, sehingga sambil menunggu respons dari terapinya. Dan yang terakhir kita punya tindakan bedah Sider sekalian di Siderma, di mana sebetulnya tindakan bedah ini diindikasikan untuk vitiligo-vitiligo yang sudah tidak berespon dengan terapi kombinasi yang lain. Jadi vitiligonya sudah stabil. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih itu vitiligonya tidak berubah sama sekali walaupun diberikan terapi yang kombinasi tadi.
Nah, biasanya tindakan bedahnya itu adalah dengan mengambil bagian kulit normal di tempat lain, kemudian ditanamkan di kelainan kulit vitiligonya. Gitu. Tindakannya itu sangat apa namanya bisa dilakukan di office setting gitu ya, dan selama ini kita kerjakan di klinik. Dan ini adalah contoh beberapa pasien yang sudah kami terapi dengan terapi kombinasi, baik itu dengan obat oles, antioksidan, dan fototerapi. Dan ini satu lagi yang pasien yang hari ini juga sudah hadir, Sider sekalian, nanti akan bercerita tentang pengalamannya selama ini melakukan terapi vitiligo di Siderma. Jadi kalau kita lihat memang repigmentasinya terjadi cukup baik. Jadi, dan yang terakhir sebelum kita akhiri, sebetulnya di Indonesia sudah ada komunitas, jadi support group untuk pasien-pasien vitiligo. Boleh cek di Instagram VitiHope namanya, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari pasien, anggota keluarga, dan tenaga medis yang bertujuan untuk membantu pasien hidup dengan vitiligo. Dan di sini bisa sharing dan kadang-kadang kita juga mengadakan acara-acara event tertentu terutama pada saat World Vitiligo Day. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Saya kembalikan ke Ray. Terima kasih banyak Dokter Yanti, pemaparan yang sangat amat jelas sekali ya untuk Siders semua. Tapi nggak usah khawatir, bagi Siders semua mungkin ada pertanyaan-pertanyaan personal juga bisa langsung ditanyakan di Q&A agar nanti Dokter Yanti akan kita bahas satu-satu ya dok ya, mumpung dokternya ada di sini nih Siders semua. Nah, sebelum kita pertanyaan, ini sudah banyak sekali yang bertanya. Kita langsung saja undang. Di sini ada adik Lashira ya, beserta orang tuanya. Jadi Ibu Agisa dan juga Pak Satria ini merupakan orang tua dari Lashira yang tadi sempat eh, Dokter Yanti sampaikan juga ya. Jadi tentunya anak yang sangat berani ini, masih berumur 5 tahun ini, tentunya juga sudah melakukan beberapa tindakan yang ada di Siderma. Nah, nanti kita bicara sedikit-sedikit mungkin buat Sider semua yang pengen tanya-tanya juga ke kedua orang tua dari Lashira juga boleh banget ya. Oke, Em, ya maaf nih Mas, mungkin nggak nggak apa-apa kelihatan, kan ya, nggak nggak ada apa-apa ya. dengarnya suaranya Oke, jadi ya. it's okay. Dengan Ibu Heeh, Agisa berarti ya. iya Ya, betul. salam kenal Bu Agisa. Nah, boleh dong Bu Agisa cerita sedikit awal mulanya. Kalau boleh berbagi, Lashira itu sempat keluar bercak putihnya kapan dan akhirnya apa yang dilakukan hingga memutuskan untuk datang ke Siderma dengan melakukan beberapa tindakan untuk vitiligo. Baik, izin nih Mas Rey dan Dokter Yanti berbagi sedikit sharing pengalaman terkait pengalamannya perjalanan Lashira bersama vitiligonya gitu ya. Jadi awalnya itu Lashira kena vitiligo di tahun 2023. Itu sekitar bulan Agustus. Jadi memang awal mula munculnya itu setelah berenang. Shira tuh waktu itu berenang siang-siang, memang panas banget waktu itu cuaca ya, di jam sekitar pukul 1 sampai pukul 3 sore, berenang siang-siang gitu. Nah, memang sebenarnya pas berenang itu udah saya kasih sunscreen juga di bagian-bagian tubuh yang memang tidak tertutup baju renang gitu ya. Cuman memang baju renangnya waktu itu emang terbuka gitu, jadi yang model-modelnya bikini gitu ya. Nah, berenang, setelah berenang besokannya itu muncul tuh bercak-bercak putih gitu. Memang masih samar-samar, cuman memang terlihat mengganggu gitu. Saya pikir, oh ini karena mungkin belang biasa habis berenang suka kayak gitu kan ya. Cuman karena memang mengganggu, itu hari itu juga sebenarnya saya konsultasi waktu itu via Halodoc. Via Halodoc saya konsultasi, saya fotoin, ternyata katanya dokter Halodoc, ini mungkin pityriasis alba Bu, karena memang habis berenang terpapar sinar matahari gitu. Jadinya ya udah dikasih salep aja, nanti setelah 2 minggu biasanya nanti akan memudar sendiri. Oke, udah saya kasih salep, tapi setelah 2 minggu itu kok makin putih gitu ya, dan makin menyebar gitu beberapa bercak putihnya gitu. Karena khawatir, langsung saya bawa ke dokter spesialis kulit waktu itu. Oh ya, ini sudah muncul. Oh iya, Selamat nah sudah sore. kelihatan. Lalu Iya, Bu. waktu itu saya bawa ke dokter spesialis kulit. Di dokter spesialis sempat diperiksa karena dokternya juga nggak yakin. Ini baru muncul ya Bu bercaknya, sebelumnya nggak pernah ada. Iya, baru muncul dok.
mungkin belum ada 1 bulan gitu. Oh oke, mungkin saya juga belum berani, saya takutnya sih memang ini mengarah ke vitiligo katanya. Ditanya ada riwayat genetik atau apa, nggak ada karena saya suami gitu nggak ada yang memang keluarganya riwayat kena vitiligo gitu, tidak ada gitu ya. Jadi ya sudah, kata dokternya ini saya kasih salep lagi gitu obat. Nanti 2 minggu dipakai ya Bu. Ini kalau misalnya nanti setelah 2 minggu ini memudar, berarti memang ini bukan vitiligo. Tapi kalau warna putihnya semakin putih, saya cenderung ini anaknya kena vitiligo katanya. Oh baik ya sudah. Dari situ saya pulang 2 minggu kemudian saya kasih treatment sesuai dengan yang dokter sarankan gitu. Setelah 2 minggu memang nggak hilang, itu malah makin putih gitu ya. Saya balik lagi ke dokter spesialis kulit itu, dokter itu bilang, oh iya Bu, ini mohon maaf ini anaknya vitiligo gitu. Suatu kondisi yang memang katanya ini dari autoimun anaknya sendiri gitu. Dan ini memang susah nih Bu untuk disembuhkannya gitu. Sebenarnya saya masih agak-agak shock gitu ya dan nggak percaya masa sih gitu. Kok tiba-tiba banget gitu. Karena kan kayak baru jarak sebulan gitu tiba-tiba ini udah putih banyak di sekitar area muka gitu ya, leher dan juga ada di lengan situ sama di dada gitu ada. Terus karena nggak percaya gitu, belum terlalu yakin, saya ke dokter spesialis kulit lain gitu. Saya mau cari second opinion gitu lah ya, dokter kulit lain gitu. Pas ke dokter kulit yang di salah satu dokter kulit di Jakarta, ini dibilang pas diperiksa, eh Bu kayaknya sih mudah-mudahan bukan ya, soalnya saya lihat rambut-rambut yang tumbuh di sekitar wilayah bercak putihnya Lahira ini warnanya masih hitam gitu. Kalau vitiligo dia otomatis karena pigmennya hilang, pasti warna rambut yang tumbuh juga akan putih gitu katanya. Ya udah mungkin ada kemungkinan juga mungkin alergi kali gitu. Jadi disuruh menghindari beberapa dairy produk gitu dan juga dikasih salep juga. Nanti sebulan ya Bu balik lagi ke sini dilihat, semoga udah ada perkembangan gitu. Setelah sebulan ternyata memang nggak ada perkembangan dan semakin putih gitu. Saya balik lagi ke dokter, dokternya juga sudah yakin diagnosisnya sudah tegak. Ini saya yakin sih ini vitiligo Bu gitu. Nah, terus ya bagaimana dong dok pengobatannya gitu. Wah, kalau anak kecil gini dokter yang di Jakarta waktu itu nyaraninnya coba dibantu dijemur aja Bu. Jadi saya dikasih semacam kayak cairan yang nanti suruh dioleskan sebelum dijemur di bawah sinar matahari pagi gitu. Dan apa sih? Jadi kayak lebih sensitif kalau ketika kulitnya dioles pakai cairan itu gitu. Saya coba terapi seperti itu ya dengan sinar matahari, tapi memang karena namanya sinar matahari ya, kan nggak bisa terkontrol panasnya gitu ya. Waktu itu pas pernah 1 hari itu panas banget, memang padahal itu masih pagi sih, jamnya masih di bawah jam 9 pagi gitu ya. Saya jemur, nah setelah saya jemur itu, siangnya itu anaknya kulitnya melepuh gitu ya. Di bagian bercak putihnya itu ada yang bagian melepuh gitu. Wah, saya khawatir gitu kan, maksudnya ini kayaknya nggak bisa nih kalau hanya pengobatan seperti ini aja gitu. Tapi waktu itu dokter saya konsultasi lagi ke dokter tersebut, dia bilang, oh saya kok kurang menyarankan katanya kalau untuk terapi laser anak ya, katanya takutnya nanti efek negatif yang didapat katanya lebih besar dibanding dampak yang kita harapkan seperti itu. Aduh, terus ya nggak nyerah dari situ ya. Maksudnya saya coba cari-cari juga, baca-baca jurnal ilmiah, bener nggak kalau misalnya memang fototerapi anak itu membawa dampak yang kurang baik itu untuk anak. Ternyata setelah saya baca-baca juga beberapa jurnal ilmiah, oh ternyata nggak seperti itu gitu. Teknologi yang sekarang sudah cukup berkembang untuk treatment vitiligo pada anak. Salah satunya menggunakan narrowband UVB gitu, sinar narrowband UVB yang diklaim itu cukup aman gitu untuk anak dan tidak ada dampak negatifnya. Setelah saya cari-cari, di mana nih kira-kira terapi seperti ini yang bisa saya dapatkan untuk anak saya gitu. Setelah cari googling segala macam ketemulah Ciderma. Nah, akhirnya saya ke Ciderma, sudah mulai berobat di Ciderma itu dari bulan November seingat saya ya. November sampai sekarang di bulan Juli masih rutin seminggu sekali saya datang bersama Lashira ke Ciderma dan alhamdulillah hasilnya eh, sangat bikin saya bahagia gitu ya, maksudnya wah ternyata bisa gitu, ternyata mudah-mudahan ini nanti beberapa kali terapi lagi bisa balik samar, kulit vitiligonya sudah sangat samar gitu. Nah seperti itu sih pengalamannya. Terima Wow. kasih pada tim Ciderma yang sudah berkenan untuk mengundang saya sharing hari ini, sore hari ini.
Wah, pertama kali kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk sharingnya yang sangat bermanfaat ya untuk Ibu Agita dan beserta keluarga dan juga untuk Shira yang sangat brave banget ya untuk mau nurut sama orang tuanya juga pasti gitu ya. Iya, 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 alhamdulillah karena seneng sih ya kan karena di mall mungkin dia malah seneng iya. tuh setiap aku ke mall. Sekalian main di bawah ya Bu ya. Iya, betul. Oh, oke oke. Jadi perjalanannya memang cukup panjang, tapi ternyata semoga bisa terus dirawat juga dan juga tetap semangat untuk kedua orang tua juga pastinya karena perjalanan vitiligo itu memang membutuhkan waktu ya, Dokter Yanti ya. Baik, kalau begitu mungkin kita mulai dari beberapa pertanyaan dulu ya. Mungkin ada yang mau tanya ke Ibu Agita juga boleh. Kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ada yang bertanya juga ini dok dari Nureni. Assalamualaikum dok, mau tanya apabila saya seorang ibu menyandang vitiligo sejak usia 30 tahun, apakah apakah bisa menjadi carrier untuk ke anak saya, bisa timbul dari bayi atau emang usia produktif, bisa sembuh atau tidak dan apakah yang mengidap vitiligo itu boleh donor darah? Silakan dokter Yanti. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam. Terima kasih untuk pertanyaannya, Siders, dan terima kasih juga Ibu sudah hadir dan sharing pengalamannya karena memang terapi vitiligo ini butuh kesabaran ya Bu, gitu. Baik orang tua dan keluarga dan anaknya sendiri. Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama, jadi em, yang pertama adalah bahwa apakah bisa jadi karier? Nah, jadi penyakit vitiligo ini sebetulnya bukan penyakit yang disebut dengan penyakit keturunan, bukan gitu ya. Tapi kalau dia punya bakat genetik di keluarga ada, nah mungkin dia bisa ada. Tapi belum tentu juga gitu ya. Yang pasti eh, vitiligo itu bukan sesuatu yang diturunkan. Jadi tidak ada istilah karier juga gitu ya. Jadi yang pertama itu, jadi tidak perlu khawatir apakah nanti misalnya seorang penderita vitiligo bisa mewariskan penyakitnya ke keturunannya gitu ya. Jadi bukan termasuk penyakit keturunan. Nah, kemudian yang kedua, apakah tadi Bisa timbulnya bisa? dari bayi atau Mm-mm. usia produktif dok? Nah, jadi vitiligo bisa munculnya dari usia berapa saja gitu ya. Jadi tapi yang pasti hampir pasti tidak pernah saat lahir gitu. Kalau saat lahir itu kita harus curiga kelainan yang lain. Tapi kalau vitiligo itu pasti sesudahnya bisa muncul pada saat anak, bisa muncul pada saat dewasa, nggak tentu, nggak bisa ditentukan. Jadi bisa muncul kapan saja. Tergantung pencetusnya tadi saya bilang. Kalau ada pencetusnya dan juga dia sudah punya bakat untuk timbul penyakit itu, nah baru akan muncul gitu. Kalau bisa disembuhkan atau tidak, eh, tentu sampai saat ini yang bisa kita upayakan adalah kita upayakan untuk terjadi repigmentasi, repigmentasi yang semaksimal mungkin gitu. Karena kalau arti sembuh itu kan agak agak berbeda ya. Kalau diartikan sembuh, kemudian dia 100% repigmentasi, kemudian tidak akan muncul lagi. Mungkin sampai saat ini belum sampai di sana. Tetapi kalau kita upayakan, kita akan upayakan supaya terjadi repigmentasi yang maksimum pada pasien tersebut. Mungkin itu, Ray. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih dokter. Em, Lalu juga ada pertanyaan nih yang kedua. Vitiligo itu dari Anonymous kata vitiligo apa bisa merubah warna rambut jadi putih karena rambut saya sebagian sudah mulai memutih juga katanya dok. Ya, nah tentu vitiligo bisa ya terjadi pada kulit kepala sehingga rambutnya jadi putih. Nah, tapi tergantung ini rambut putihnya karena uban atau karena vitiligo gitu ya. Jadi mungkin tidak semua rambut putih itu vitiligo gitu yang pertama ya. Jadi harus diperiksa dulu karena biasanya kalau vitiligo dia di area tertentu aja biasanya seperti itu. Jadi jadi kalau rambut putih kan dia bisa di mana aja ya munculnya gitu kalau uban gitu. Tapi kalau vitiligo biasanya dia di area tertentu aja dan kita juga harus lihat kulit kepala di area tersebut biasanya juga akan kehilangan pigmennya gitu. Jadi itu harus diperiksa dulu. Jadi belum tentu semua rambut putih itu disebabkan oleh vitiligo. Baik dok. Nah,
Dari tadi nih dok saya baca pertanyaan pasti mirip-mirip dok. Apakah Hmm. bisa sembuh dan juga bagaimana treatmentnya? Mungkin boleh dok kita coba sharing sekali lagi bagaimana sih treatmentnya tuh ada apa aja sih dok sebenarnya kalau buat vitiligo ini untuk Ya, vitiligo treatmentnya. ya, jadi treatmentnya itu sebetulnya modalitasnya ada banyak ya. Dari mulai obat yang dioles, kemudian obat yang diminum, kemudian fototerapi, atau bahkan tindakan bedah gitu. Jadi terapinya modalitasnya banyak. Nah, tergantung sekarang tipe vitiligonya, terus kemudian tergantung juga ada penyakit autoimun yang menyertai atau tidak. Jadi biasanya kalau di Siderma kita cek dulu nih gitu ya, apakah ada indikasi nggak ke arah apa namanya autoimun. Tadi juga saya lihat di Q&A ada yang gimana sih kita ngecek autoimun gitu. Nah biasanya sih kita periksa ke lab dulu. Kita lab, kemudian kita screening dulu. Adakah dari screening itu yang nantinya mengindikasikan, oh ini kemungkinan ada nih autoimun gitu ya. Jadi kalau nanti dari screeningnya itu ternyata ada, baru kita tindak lanjuti. Misalnya contoh, misalnya ada saya punya pasien anak yang dengan screeningnya tuh ada yang positif. Sehingga kemudian saya konsulkan ke dokter anak yang ahli imunologi. Kemudian beliau yang menelusuri lebih jauh, kira-kira nih autoimunnya mana. Atau misalnya kalau pada pasien dewasa, biasanya kita refer ke dokter penyakit dalam. Gitu, nanti ditelusuri autoimunnya ke arah mana. Jadi pengobatannya nanti berbarengan. Yang dari dokter anak atau dokter penyakit dalam bersama kita, dokter kulitnya gitu. Jadi supaya semuanya tertangani dengan baik gitu ya. Tapi kalau tidak ada kira-kira ke arah autoimunnya ya kita hanya cukup menangani hanya di kulit saja gitu. Nah, jadi kombinasi itu tadi yang harus apa ya dilalui atau oleh pasien. Jadi bisa berbagai macam tipe kombinasi terapi. Baik dokter, terima kasih. Nah di sini kan pertanyaan ada banyak sekali ya. Mungkin ada buat Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya bisa juga langsung ke www.siderma.id/webinar. Di situ nanti bisa ada pilihan WhatsApp, jadi bisa langsung kami akan jawab juga dengan tim kami. Nah kita balik lagi nih ke Ibu Agita sendiri. Kalau dari Ibu Agita sendiri sebagai orang tua ya, boleh dong minta pesannya gitu ya untuk orang tua di luar sana yang punya anak vitiligo tuh harus bagaimana sih? Bagaimana cara menghandle anak-anaknya yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai kondisi kulitnya? Makasih pertanyaannya Mas Rey. Iya memang awal waktu didiagnosis udah tegak gitu ya, ini anaknya memang vitiligo gitu. Wah itu sih saya udah hampir nangis tuh tiap hari itu ya. Cuman untungnya anaknya itu pede sih. Dia anaknya tetap pede, tetap mau main gitu. Beberapa teman-temannya sih bilang nanya, dia suka cerita, "Ma, ini teman-teman aku tuh nanya, ini aku kenapa sih putih-putih tuh mukanya?" gitu. Terus adek jawabnya apa ya? Aku jawab aja, ini aku kau tahu-tahu ada abis berenang, tapi aku sekarang lagi berobat ke dokter gitu. Kata mama nanti hilang kan ya mah gitu. Wah dengan pertanyaan kayak gitu kan saya cuman yang hilang nggak ya gitu, bisa nggak nih ya gitu, balik lagi kulitnya seperti semula gitu. Itu bikin saya sedih juga gitu. Cuman ya saya kuat-kuatkan ya, maksudnya ini nggak bisa nih, harus pasti sesuatu masalah pasti ada jalannya gitu, pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Ya udah aku bilang kuatin ke anaknya, Lashira, iya kita kan sedang berobat nih ke dokter gitu ya. Nanti kita sambil berobat kita juga berdoa nih sama Allah supaya bisa disembuhkan penyakit putih-putihnya Lashira nanti bisa hilang lagi gitu. Tapi kuncinya Lashira harus sabar gitu, harus sabar, harus nurut. Kalau misalnya memang waktunya hari Sabtu kita ke dokter gitu. Dan memang kebetulan juga kan karena kliniknya juga cukup menyenangkan gitu lokasinya ya bagi anaknya gitu. Jadi dia happy-happy aja gitu setiap saya ajak ke ini, dan sebisa mungkin jangan membuat anaknya stres gitu. Memang orang tuanya pasti stres gitu. Saya akui saya stres banget waktu itu pas ngelihatnya, karena kan memang apalagi banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari orang kan ketika kumpul keluarga, ketika kumpul bersama teman-teman, pasti banyak sekali itu yang nanya, "Ih, itu kenapa Lashira kok kayak gitu mukanya?" gitu. Ada yang bilang itu kebakar ya mukanya ya, ada yang pertanyaannya macam-macam gitu deh ya. Tapi
lama-lama saya bilang, iya, ini anak saya kena vitiligo gitu dan sekarang lagi coba terapi, doain aja mudah-mudahan sih bisa sembuh gitu. Oh, dan banyak sih orang-orang tuh juga banyak yang belum tahu sebenarnya vitiligo apa itu gitu. Kok bisa vitiligo gitu? Itu kenapa gitu ya? Agak capek sebenarnya ngejelasinnya ya. Cuman kan kita coba jelasin sesederhana mungkin gitu ya, doain aja gitu. Memang ini kondisinya pigmen kulitnya hilang gitu deh. Ini kita lagi coba untuk diobatin. Yang paling ini juga sih mbahnya ya, orang tua saya gitu. Orang tua saya yang juga bikin saya panik juga gitu. Ini anaknya kenapa ini bisa kayak gini gini? Ini harus disembuhin, nggak bisa gitu namanya mbahnya ya. Apalagi Lasyira nih salah satu cucu yang masih satu-satunya gitu. Jadi memang mbahnya waktu itu cucu perempuan satu-satunya gitu. Jadi mbahnya tuh yang langsung orang tuanya panik, saya juga dapat tekanan gitu, cukup stres, panik, tapi saya bilang ya udah ini kita lagi ngejalanin terapi, doain aja semoga bisa balik lagi kulitnya gitu, bisa samar lagi, bisa ini lagi dan ya udah sih alhamdulillah, tapi memang kondisinya cukup baik gitu ya, progresnya sangat baik sekali gitu sampai saat ini. Belum 1 tahun sih ya, karena saya hitungkan saya terakhir November 2023, sekarang di Juli 2023 ini sudah sangat sedikit kondisi repigmennya cukup bagus gitu di Lasyira gitu. Wah, senang sekali dengarnya. Kalau boleh tahu, tindakan vitiligonya, tindakan sinar lasernya atau UV-nya kira-kira udah berapa kali dilakukan sih, Bu, di Siderma? Eh, Seingat saya udah ambil 3 paket ya kan, satu paket itu isinya 10 kali Ya. eh, terapi ya. Kalau nggak salah saya sudah habis 3 paket, ini lagi jalan paket yang keempat tapi baru yang treatment kedua gitu. Oh, oke oke, baik baik. Jadi dengan eh, apa paket-paket tersebut biasanya itu akan lebih mungkin ada bisa terlihat lebih baik sepanjang setiap kali melakukan tindakan ya Dokter Yanti ya biasanya. Mungkin Iya, tindakan betul. bisa terlihat sekitar 10 kali tindakan atau tergantung juga ya Dok ya, tergantung luas dan segala macamnya ya. Ya, jadi biasanya memang kita melihatnya itu minimal 3 bulan ya, gitu. Minimal 3 bulan, apakah ada respon atau tidak pada repigmentasi tersebut, gitu. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekali lagi kita mau berikan terima kasih banyak, ucapan terima kasih untuk Ibu Agita, Bapak Satria dan juga anaknya yang cantik yang lucu ini, Lashira ya, sudah mau Iya. sharing benar-benar em, apa namanya sesuatu yang sangat amat kami hargai sekali, udah mau sharing tentunya dan kami juga di sini. Si Derma pastinya akan selalu dukung bersama-sama supaya seluruh teman-teman ataupun Sider semua yang memiliki kondisi vitiligo ini bisa semakin cepat hilang dan juga semakin tentunya juga baik lagi kita juga harus lebih percaya diri dan juga nggak usah putus asa ya dok ya. Sekali lagi terima Iya, kasih banyak untuk Ibu Agita mungkin eh, kata-kata tips terakhir lah ya sebelum Bu Agita boleh melanjutkan lagi aktivitasnya untuk orang tua di luar sana bagaimana apa yang harus dilakukan dan juga apa sih sebenarnya tipsnya gitu untuk bisa membantu anaknya untuk bisa terus percaya diri. Iya, makasih Mas Rey. Itu tips dari saya sih, ya itu jangan nyerah intinya kalau misalnya memang ada kondisi sekarang mengalami yang anaknya kena vitiligo, jangan menyerah, terus ikhtiar saja, banyak berdoa. Kalau kita stres, anaknya nanti ikut stres gitu. Dan setahu saya kan kalau misalnya stres, kondisi stres itu bikin semakin bisa memicu vitiligonya bisa muncul gitu ya. Jadi sebisa mungkin kitanya juga happy, kita jalanin untuk bisa tetap ikhtiar, bisa menyembuhkan vitiligonya. Jadi anak-anaknya juga ngelihat kita yakin, kita optimis, insya Allah dianya juga ikut senang gitu, ikut optimis juga. Terima kasih Mas Rey, Dokter Oh, Yanti. baik, terima kasih banyak Ibu terima Agita. kasih, Bu. Silakan boleh melanjutkan kembali aktivitasnya. Salam sama Lashira ya. Semoga nanti Ya, bisa ketemu juga. baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau gitu kita lanjutkan kembali Dokter Yanti ya. Nah, Baik. di sini ada lagi juga nih dok. Jadi intinya dari Ibu Rani mungkin tadi sudah juga kita jawab ya pertanyaannya mengenai em, penyebab autoimun ini. Tapi juga ini mungkin sesuatu yang cukup menarik dok. Jadi saat ini anaknya berusia 13 tahun sudah diberikan obat oles dan oral dan
bercaknya mulai menghilang nih dok. Nah, pertanyaannya apakah setelah itu bisa muncul kembali ataupun bagaimana treatmentnya supaya nggak muncul lagi gitu dok? Apakah masih harus terus kalau udah mau menghilang itu apakah masih harus terus dipantau atau gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sebaiknya dipantau terus karena tentu vitiligo itu bisa muncul bila ada pemicu lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemicu yang kemudian dominan gitu, dia bisa muncul lagi di tempat yang lain gitu. Jadi sebaiknya memang dimonitor terus gitu dan selalu menggunakan proteksi tadi ya. Kalau misalnya memang repigmentasinya belum sempurna. Nah, kita selalu menggunakan proteksi dan kemudian kita monitor. Dan salah satu mungkin yang banyak ditanyakan juga bagaimana sih pencegahannya gitu ya. Nah, pencegahannya supaya nggak muncul tentu tadi kita menghindari faktor-faktor yang bisa memicu itu. Tadi sudah disampaikan ya bahwa stres itu bisa memicu. Jadi memang kita perlu selalu punya positive thinking dan juga mungkin positif apa ya pemikiran yang positif lah ya. Jadi bahwa eh, penyakit ini tentu kalau kita berobat rutin pasti akan memberikan hasil yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi seperti tadi sudah Ibu Agita tadi sharing sama kita bersama bahwa memang pemikiran yang positif itu akan sangat-sangat membantu. Justru kalau kita stres justru tidak itu akan memperberat gitu ya. Jadi tadi menghindari faktor-faktor pemicunya termasuk trauma. Kadang-kadang misalkan jangan pakai sepatu yang terlalu kecil gitu ya, pakai semua alas kaki yang nyaman. Kemudian kalau bawa tas harus bebannya di-share gitu ya, kiri kanan gitu. Nah, jadi supaya tidak ada area-area tertentu yang di kulit itu yang mendapatkan tekanan terus-menerus secara kronis. Nah, itu yang bisa menimbulkan vitiligonya gitu. Baik Mungkin itu, dokter. Rey. Baik, Dok. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian menginfokan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin masih belum tahu, aduh, apakah anak saya itu ada ini adalah kulitnya vitiligo ataupun masih ada kekhawatiran mengenai tindakan tersebut, nggak perlu khawatir, Bapak Ibu boleh langsung kunjungi klinik kami ada di Lotte Shopping Avenue, Siderma. Boleh cari juga di Google, mungkin di daerah Jakarta atau di luar Jakarta yang belum tahu, bisa juga datang ke Pondok Indah. Cabang kami ada 2, nanti bisa langsung bertemu dengan dokter-dokter kami, salah satunya dokter Yanti, untuk langsung konsultasi dulu ya dok ya. Karena pastinya harus dilihat dulu kondisi kulitnya secara visualnya bagaimana. Setelah itu bisa melakukan tindakan kelanjutannya seperti apa. Supaya bisa langsung didiagnosa secara dari pandangan dokter. Dan juga tentunya hari ini juga kita ada harga khusus ya dok ya. Untuk paket vitiligonya itu, yaitu harganya tadi di 5 juta untuk 10 kali treatment. Harganya harusnya 6,5 juta dok. Dan juga sudah free vitamin D juga dok. Nah, untuk harga syaratnya bisa dibuka di www.siderma.id/webinar. Di situ ada syarat ketentuan, bisa dicek juga, atau WhatsApp ke klinik kami juga bisa. Jika misalnya ternyata nanti setelah melakukan DP senilai 500.000, datang ke klinik, ternyata tidak mengidap penyakit vitiligo, DP-nya akan kami kembalikan 100%. Jadi nggak perlu khawatir, harga ini hanya untuk mengunci harga tersebut dan juga bagi Sidar semua yang udah kunjungi, udah mengikuti webinar kali ini. Jadinya nggak apa-apa, percayakan dulu terlebih dahulu, nanti juga kita lihat dari hasil konsultasinya ya dok ya. Dapat juga free vitamin D juga lumayan ya dok untuk ceknya. Ya. Wah, menarik banget tuh ya, Rey ya. Nah, ini Betul dok. kebetulan Rey ada yang saya lihat nih banyak penanya juga yang dari luar Jawa ya. Ya betul Banyak ada sekali. yang dari Ternate, ada yang dari Makassar. Mungkin izin menjawab ini kali ya dari Ibu Fitria nih dari Maluku Utara Boleh katanya ya. dokter. Ya, anaknya sudah memiliki bercak putih yang cukup lama. Jadi udah 7 tahun, sekarang dari usia 3 tahun sampai 10 tahun, kemudian belum hilang. Terus kemudian sudah bahkan berobat ke RSCM gitu dan kemudian diberikan skincare ya untuk kulit sensitif, kemudian diberi moisturizer tapi sampai saat ini belum ada perkembangan dan kemudian juga ada pertanyaan apakah ini termasuk penyakit kusta gitu ya. Nah, jadi terima kasih Bu Fitria sudah ikut webinar kami sore hari ini. Terima kasih. Jadi yang bisa saya jawab yang pertama
mungkin begini ya Bu. Memang sementara ini si Dharma hanya ada di Jakarta. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa konsultasi online ya. Jadi nanti bisa menghubungi juga WhatsApp Siderma untuk berkonsultasi secara online, itu sangat bisa. Nah, karena apa? Mungkin kita harus bicara lebih jauh lagi. Jadi kemungkinannya itu apa? Kalau saya melihat bahwa cerita penyakitnya ini sudah cukup panjang, rasanya memang perlu ditindaklanjuti dengan serius ya, Bu ya. Jadi yang pertama mungkin memang harus dipastikan ini itu vitiligo atau bukan gitu. Dan kemudian juga ada yang eh, memberitahu ini penyakit kusta atau bukan, tapi belum ditindaklanjuti, kira-kira mengarah ke sana atau tidak. Jadi kalau saran saya, memang ini perlu ditindaklanjuti dengan baik gitu. Jadi yang pertama perlu konsultasi lagi kembali dan kemudian perlu pemeriksaan lebih lanjut Bu, kalau menurut saya. Jadi apakah dilakukan tadi pengecekan dengan alat-alat yang sederhana, misalnya dengan violet skin lamp itu, atau biasa dikenal dengan Wuslam, atau mungkin dilakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh gitu untuk memastikan kira-kira ada indikasi penyakit lain atau tidak. Dan kemudian yang ketiga, kalau itu belum ketemu, mungkin harus dilakukan biopsi gitu, biopsi kulitnya untuk memastikan sebetulnya ini ke arah mana. Karena memang ternyata sudah cukup lama dan juga tidak ada perkembangan gitu. Dan mungkin kalau memang ini nanti sekiranya Ibu mau menindaklanjuti konsultasi dengan kami via online, nanti mungkin kami bisa mencarikan juga kira-kira kalau ini ternyata mengarah ke vitiligo, mungkin nanti kita carikan informasi juga kira-kira bagaimana penanganan selanjutnya gitu ya. Terutama kalau seeders yang berada di luar Jawa nih gitu. Jadi mungkin nanti ada informasi lebih lanjut kira-kira di mana yang bisa dapat fototerapi dan lain-lain gitu, karena memang sepertinya jangan dibiarkan lebih lama lagi gitu ya. Kalau saran saya demikian gitu. Jadi mungkin nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut, apakah itu pemeriksaan fisik tentunya dengan yang menyeluruh dan juga mungkin pemeriksaan laboratorium atau biopsi. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Bu Fitria. Baik, terima kasih dokter. Nah, ada lagi dok yang ditanya nih, mungkin dari eh, Ibu Nurul Fitri, katanya kalau misalnya di daerahnya jauh nih di Sulawesi Barat, ada nggak sih ceritanya obat yang bisa dibeli kandungannya di apotik untuk terapi obat oles ataupun obat minum? Sebaiknya seperti apakah dok? Nah, jadi kalau ini sudah pasti vitiligo ya artinya. Oke. Jadi kalau memang ini sudah pasti vitiligo, sebenarnya obat minum yang diberikan itu mostly antioksidan. Hmm, Jadi antioksidan itu biasanya bisa dibeli secara over the counter ya sebetulnya. Gitu. Jadi antioksidan yang lengkap biasanya yang mengandung juga berbagai macam multivitamin dan juga antioksidan yang lain. Nah, kemudian juga vitamin D yang penting sebetulnya di antara itu juga. Biasanya kita memberikan selain antioksidan yang multiple, kita kalau vitamin D itu kalau udah diperiksa ternyata rendah, kita khusus memberikan suplementasi vitamin D juga. Nah, sedangkan kalau obat olesnya, ini sayangnya Bu harus pakai resep hmm, gitu ya. Jadi mungkin ini yang nanti perlu apa? Mungkin kalau sudah konsultasi, misalnya konsultasi online seperti itu, mungkin resepnya bisa diberikan gitu. betul. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kita bantu dari Siderma. Betul, jadi buat Bapak Ibu nggak perlu khawatir yang jauh-jauh, bisa langsung melakukan hubungi aja di www.siderma.id/webinar yang sudah tertulis, ataupun tadi Bapak Ibu juga telah mengunjungi website kita pada saat enter tadi, kita kirim WhatsApp Blast, di situ ada tulisan WhatsApp. Nah, Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp dan bisa menjadwalkan juga konsultasi secara online ya dengan Dokter Yanti. Jadinya agar memake sure bahwa kondisi tersebut memang vitiligo dan juga bisa dibuatkan resepnya jika memang nanti dokter dokter kami di sini memberikan gitu ya dok sesuai dengan apa namanya dari observasinya nanti ya. Baik, lalu juga ada yang tanya juga nih dok. Di sini pertanyaan mirip-mirip ya dok ya dan juga Iya, sebenarnya sudah terjawab mm-mm, banyak sekali. mm, Ternyata antusiasnya sangat amat seru nih mm. dok. Iya, banyak banget pertanyaannya. Betul-betul. Dan ada yang tanya lagi dok, apa eh, jadi tadi kalau misalnya di dok ceritanya vitiligonya sudah sembuh nih, sudah melakukan beberapa tindakan ya.
Tapi bisa jadi suatu saat muncul lagi tuh bisa ya dok ya. Makanya harus dicek terlebih dahulu seperti itu ya dok ya. Ya, jadi sebaiknya dimonitor terus ya gitu. Kalau misalnya memang sudah repigmentasi bagus, juga perlu dimonitor terus gitu. Apakah memang ada mungkin apa namanya muncul di tempat lain gitu ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan tentang aman gak sih kalau dilakukan fototerapi atau laser excimer atau narrowband UVB. Hmm. Nah, ini saya sampaikan di sini bahwa itu aman ya. Jadi jangan khawatir selama itu dilakukan oleh dokter spesialis kulit ya, dan yang nanti mereka yang akan menentukan dosisnya berapa, pengulangannya berapa kali gitu ya. Nah, selama itu dimonitor, jangan khawatir, itu tindakan-tindakan tersebut itu aman Baik dokter. itu. Nah, dokter ada juga yang bertanya ini dari dokter Farida. Selamat sore dokter Yanti, menanggapi kasus Lashira tadi. Mengapa sinar matahari UVA di siang hari itu pukul 1 sampai 3 saat berenang berdampak vitiligo? Apakah itu adalah pencetusnya? Dan selama ini yang aku pahami, sinar matahari dapat mencetuskan hiperpigmentasi. Mohon advice dan saran serta pencerahan ya dok. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah memang mungkin sinar matahari itu salah satu pencetus. Karena kita tahu bahwa paparan sinar matahari itu bisa menimbulkan radikal bebas yang banyak gitu. Dan radikal bebas yang terbentuk di area kulit yang terpapar sinar matahari itu yang bisa merusak sel sebetulnya. Jadi teori radikal bebas itu salah satunya adalah seperti itu. Nah, kenapa timbul vitiligo? Karena memang pada pasien itu sudah punya bakat, Hmm. sudah punya kecenderungan mudah timbul penyakit vitiligo gitu. Jadi kenapa nggak vitiligo terjadi pada semua orang gitu ya? Nah, jadi karena dia sudah punya bakat untuk timbul penyakit ini, maka kalau ada pemicunya, contohnya sinar matahari itu, nah jadi teori teori sinar matahari itu karena kalau dalam hal vitiligo, karena membentuk, mencetuskan terbentuknya banyak radikal bebas. Radikal bebas ini yang kemudian merusak sel-sel di kulit termasuk sel melanositnya. Mungkin itu apa namanya salah satu teori yang bisa menjelaskan kenapa muncul bercak putihnya seperti itu. Jadi memang sinar matahari bisa menyebabkan banyak hal ya gitu. Bisa skin aging juga bisa karena matahari gitu ya. Bisa melasma juga karena matahari gitu. Jadi tapi in this case pada pasien yang sudah punya kecenderungan bakat genetik akan vitiligo, maka sinar matahari itu bisa menjadi salah satu pemicunya. Wah, Mudah-mudahan bisa menjawab nih. iya dok, makasih. Dan ini juga dok, nah ini pertanyaan bagus menurut saya. Apakah suntik vitamin C, kolagen, atau suntik putih BS bisa menyebabkan munculnya vitiligo dari Maya? Hmm. Jadi menarik ya ini. Jadi suntik vitamin C atau yang lain itu kan sebetulnya antioksidan ya. Antioksidan itu sebetulnya fungsinya untuk meningkatkan sistem imun kita ya. Biasanya gitu. Jadi eh, kalau efeknya untuk lightening itu memang efek tidak langsung gitu. Jadi memang beberapa penelitian itu tidak memberikan hasil yang konsisten dengan injeksi vitamin C ataupun kolagen yang untuk mencerahkan kulit gitu ya. Tapi kalau untuk meningkatkan sistem imun itu sudah terbukti gitu. Nah, apakah hal-hal tersebut bisa memicu vitiligo? Nah, sampai sekarang belum ada bukti-bukti ilmiahnya sebetulnya ya. Belum ada bukti-bukti ilmiahnya bahwa tindakan tersebut bisa memicu vitiligo gitu. Tapi antioksidan vitamin C sebetulnya itu bisa bermanfaat gitu untuk menangkal tadi radikal-radikal bebas yang kemudian bisa merusak sel-sel melanosit tadi. Baik-baik. Nah dok ini pertanyaan juga bagus. Jadi ada seseorang juga yang sudah mengidap selama 9 tahun dan juga eh, menanyakan seberapa persen sebetulnya efektif pengobatan disiderma karena beliau juga sudah melakukan pengobatannya secara topikal dok lah, salep-salep dari dokter. Kemudian bertanya selain laser, apakah ada treatment diet makanan juga ataupun apakah makanan juga berpengaruh em, atau ada makanan yang harus dihindari malah jika terkena vitiligo? Oke, nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Dok, ada pantangan makan nggak gitu ya? Untuk semua penyakit kulit biasanya kita menerima itu tuh pertanyaan itu. Mau sakit kulit apa aja pasti ditanya ada pantang makan nggak gitu.
Nah, memang pada penyakit-penyakit tertentu ada hubungannya dengan makanan. Nah, cuman pada vitiligo, so far penelitiannya tidak ada hubungan langsung dengan makanan jenis tertentu ya. Jadi kita tidak menyarankan atau kita tidak merekomendasikan untuk pantang makanan tertentu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi selain tindakan laser ya tadi ya pertanyaannya. Ya dok, jadi selain tindakan laser, ada lagi nggak sih dok? Karena Mm-mm. beliau sudah melakukan tindakan topikal. Ya, jadi memang sejauh ini yang Mm. terbukti secara ilmiah adalah menggunakan fototerapi ya untuk vitiligo. Nah, yang sekarang tersedia di Indonesia seperti itu, atau ya tadi tindakan bedah sebetulnya untuk kelainan-kelainan vitiligo yang memang sudah tidak responsif lagi dengan terapi kombinasi. Biasanya itu. Jadi kalau vitiligonya udah stabil selama setahun lebih atau mungkin 2 tahun gitu, mungkin itu indikasi untuk dilakukan terapi bedah gitu ya. Jadi mungkin itu opsinya. Nah, opsi lain tentu kita masih menunggu tuh obat-obat baru yang sekarang sudah di FDA approve gitu ya. Mudah-mudahan segera masuk Indonesia tuh. Tapi sekarang kayaknya Singapura aja belum masuk. Biasanya masuk Singapura dulu tuh sebelum ke Indonesia. Dan itu juga sebetulnya yang sampai saat ini yang sepertinya berdasarkan penelitian itu yang lumayan bagus gitu hasilnya. Jadi kami masih menunggu tuh obat baru tersebut. Tapi so far yang yang paling baik adalah terapi kombinasi. Jadi kalau saya sarankan jangan hanya menggunakan obat oles saja gitu, karena itu responnya akan sangat-sangat lama banget gitu. Baik dok. Nah ini Hmm. juga dok, mungkin dua pertanyaan terakhir ya dok. Iya. Untuk Bapak Ibu sekalian, Sidir semua, terima kasih atas responnya yang sangat responsif sekali. Untuk Bapak Ibu nggak perlu khawatir, yang belum bisa terjawab di sini bisa langsung buka di www.siderma.id/webinar. Nanti langsung klik WhatsApp dan tim kami juga akan bersedia menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah ada pertanyaan juga. Sama sore dok, kira-kira kalau sedang hamil, melakukan tes screening atau tes sinar lain berbahaya atau enggak ya dok? Atau nunggu nanti aja setelah lahiran kan? Jadi kalau misalnya sedang hamil, kalau mungkin di screening sih nggak apa-apa ya. Karena itu kan hanya pemeriksaan darah biasa gitu. Nah, cuman kalau hamil itu kan terjadi perubahan yang sangat besar nih pada eh, semua aspek dalam tubuh seorang wanita gitu. Jadi eh, hormonalnya, kemudian responnya. Jadi kalau saya menyarankan mungkin nanti setelah melahirkan, karena takutnya hasilnya walaupun bisa diperiksa, tapi takutnya hasilnya tidak terlalu akurat gitu, karena dia dalam kondisi hamil. Kalau dalam kondisi hamil itu kan bisa sangat-sangat jauh berbeda gitu, karena kondisi hormonalnya juga berbeda itu akan mempengaruhi nanti ada yang menjadi false positif atau false negatif. Jadi saran saya mungkin kalau untuk pemeriksaan darah dan lain-lain mungkin ditunda gitu. Baik dokter, terima kasih. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya vitiligo dibiarkan nih dok, apakah bisa menyebabkan kanker kulit ataupun dapat menyerang pada kornea mata? Ya, nah ini pertanyaan yang baik. Jadi kalau misalnya eh, dibiarkan apakah bisa menyebabkan kanker kulit? Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa pasien vitiligo perlu sun protection gitu ya. Jadi baik itu memakai sunscreen maupun memakai eh, area yang vitiligonya itu sebaiknya tertutup gitu kalau kita keluar kena paparan sinar matahari. Apakah menggunakan proteksi fisik ya, misalnya baju atau topi dan lain-lain. Nah, tentu ini resiko yang sangat ditakuti sebetulnya karena kehilangan dari proteksi alami ya. Jadi memang sebaiknya kalau ditanya mungkin mungkin gitu ya. Jadi sebaiknya tetap menggunakan sunscreen dan juga proteksi fisik yang lainnya. Dan apakah bisa mengenai kornea mata? Nah sejauh ini kalau yang apa namanya di situ mungkin bukan kornea ya, karena yang ada apa namanya yang ada pigmentasinya itu kan bukan di bagian situ ya. Jadi kalau kita tahu mungkin ada albinism. Yes. Kalau albinism itu kan kehilangan seluruh pigmennya. Jadi baik di mata, di area-area lain. Nah itu sepertinya penyakit yang lain gitu, bukan vitiligo gitu. Oh baik, jadi kalau Hmm. ada yang bertanya, jadi kalau albinism itu lain daripada vitiligo ya Ya, dok ya? lain. Jadi Oh oke. penyakit yang
completely different dengan vitiligo. Jadi albinism itu sebetulnya kalau di Indonesia sangat jarang Hmm. sekali. Itu banyak justru di Afrika, itu banyak albinism di Afrika. Jadi kalau di Indonesia tuh jarang sekali adanya albinism, dan itu genetik ya, mutasi gen itu terjadinya, dan memang jadi pigmen yang di mata juga hilang biasanya. Jadi matanya warnanya agak kebiru-biruan gitu. Jadi warna coklatnya tuh hilang gitu. Oh, baik-baik. Dok, Hmm. satu lagi ini kayaknya menarik. Saya pengen Oke. sekali jawab satu persatu ya, Dok, ya, kita ya. Cuman Iya. karena waktunya juga tidak bisa, tapi nggak apa-apa untuk Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan terakhir, apakah dibantu konsumsi minuman organik dari dalam yang mempunyai kandungan DNA salmon atau kolagen bisa membantu, Dok? Nah, sampai sejauh ini belum ada nih bukti ilmiahnya yang ke arah sana gitu ya. Apakah kolagen atau salmon DNA bisa membantu gitu. Sejauh ini yang tadi sudah saya paparkan adalah justru kalau dari dalam mungkin antioksidan dan vitamin C, karena itu adalah merupakan yang bisa mematahkan rantai patogenesis terjadinya vitiligonya, jadi kerusakan sel melanositnya. Tapi untuk yang lainnya sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya. Baik, dokter. Wow, pertanyaannya ini sangat banyak sekali. Dok, satu lagi nih, Dok. Boleh? Aduh, saya pengen banget ya. Dok, dokternya baik. Saya sudah menderita vitiligo progresif katanya. Sudah 80% kehilangan pigmen. Hmm. Apabila sudah 100%, apalagi sih yang akan diserang oleh autoimun akibat tiroid? Adakah kesinambungannya, Dok? Ya, jadi memang autoimun yang tiroid itu yang autoimun yang terjadi pada tiroid itu yang sangat sampai saat ini yang sangat dekat sekali hubungannya dengan vitiligo. Ya, Oh, baik. Oke. berasosiasi dengan dekat dengan vitiligo. Nah, kalau misalnya punya autoimun tiroid tentu efeknya bisa banyak ya, karena hormon tiroid itu efeknya ke seluruh tubuh gitu. Sedangkan kalau misalnya kehilangan pigmen itu, eh, ya mungkin em, kalau kehilangan pigmennya mungkin ya kehilangan pigmen di kulit saja gitu yang akan yang akan terjadi gitu. Tetapi kalau perburukan dari itu mungkin sepertinya lebih mengarah ke autoimun tiroidnya mungkin. Tiroidnya. Mm-mm. Baik-baik, Dok. Jadi Oke. itu yang harus menjadi fokus utama nih sebetulnya untuk pengobatannya. Oke, baik-baik. Akhirnya sudah tak terasa ya, Dok. Semua pertanyaannya mungkin sudah mirip-mirip semuanya, Dok. Tapi sekali lagi kami mau tentunya kami di sini Siderma akan membantu Sider semua Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pakarnya untuk betul-betul mengetahui bagaimana sih kondisi dari vitiligo ini. Kami juga sangat paham pasti adanya rasa cemas atau takut ya, Dok, ya. Tapi nggak perlu khawatir, kami di sini ada untuk anda tentunya, dan kami semua di sini juga bisa bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang paling maksimum yang bisa didapatkan. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Yanti atas waktu yang telah diberikannya jauh-jauh ya, Dok, ya. Kita webinar kali ini dan Ya. pemaparannya sangat amat jelas sekali. Tentunya sekali lagi terima kasih untuk Hmm. Dokter Yanti, dan kami juga akan menunggu seluruh sider semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih, dan juga tentunya kami tunggu kedatangannya nanti ke Siderma ya, ada di Lotte ataupun di Pondok Indah. Nanti bisa langsung juga bertemu dengan Dokter Yanti. Sekali lagi terima kasih, Dok. Mungkin bersama-sama kita bicara mengenai slogan kita ya. Oke. Satu, dua, tiga. Come and And see see Siderma Dharma is is you. Terima you. kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di Siderma. Kami siap membantu Bapak Ibu sekalian. Bye-bye. Selamat sore, terima Selamat kasih sore. Sider sekalian, terima kasih Re, Aida. Thank you, Dok.